Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertemuan ke-13 materi lanjutan materinya yaitu tentang jenis-jenis modal dan komponen dalam ekonomi kreatif. Jadi melanjutkan materi-materi sebelumnya, hari ini kita akan membahas apa-apa sih jenis modal dalam ekonomi kreatif, kemudian komponen-komponen apa aja dalam ekonomi kreatif. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan modal kreatif atau yang disebut dengan creative capital. Nah, creative capital ataupun modal kapital adalah modal intelektual berupa kekayaan intelektual. Seperti kita contohkan desain produk, kemudian merek dagang, hak cipta, paten dan royalti. Nah, oleh sebab itu, agar kreativitas itu menghasilkan dan memberi dampak positif terhadap output atau outcome atau yang disebut dengan keluaran dan hasil, maka diperlukan 4 modal dalam ekonomi kreatif. Nah, 4 modal itu apa-apa aja akan kita pelajari pada pertemuan ke-13 ini. Nah, modal ekonomi kreatif itu ada 4. Yang pertama ada modal insani, kedua ada modal sosial, ketiga ada modal struktur kelembagaan, dan yang terakhir ada modal budaya ataupun disebut dengan culture capital. Nah, akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama terkait dengan modal insani. Nah, salah satu modal insani dalam ekonomi kreatif yang paling penting adalah modal intelektual, yaitu berupa kecakapan, pengetahuan, kemudian keterampilan dan motivasi untuk menghasilkan karya intelektual seperti paten, desain produk, kemudian royalti dan merek dagang. Nah, kekayaan intelektual ini merupakan pokok industri kreatif yang menciptakan aktivitas-aktivitas keterampilan. Nah, keterampilan yang diciptakan itu ada 5 keterampilan. Yang pertama ada keterampilan konseptual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keterampilan konseptual? Keterampilan konseptual itu adalah kemampuan untuk membangun dan mengembangkan konsep. Dapat kita contohkan seperti membuat perencanaan usaha, kemudian perencanaan produk, membuat desainnya, menciptakan keunikan dan istimewanya dari produk itu apa. Kemudian yang kedua adalah keterampilan mengorganisir ataupun yang disebut dengan organizational skill. Nah, organizational skill ini merupakan kemampuan untuk mengorganisasi sumber daya dalam perusahaan. Dan keterampilan manajerial yang ketiga ini adalah keterampilan manajerial, dan dia merupakan kemampuan untuk mengelola dan mengolah sumber daya finansial perusahaan, kemudian material dan informasi seefektif dan seefisien mungkin. Kemudian ada keterampilan kewirausahaan atau yang disebut dengan entrepreneurial skill. Nah, apa itu entrepreneurial skill? Itu merupakan kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi untuk menciptakan suatu produk yang baru dan berbeda dari produk sebelumnya. Kemudian ada keterampilan personal. Nah, keterampilan personal ini merupakan kemampuan untuk berkomunikasi, berempati, termasuk di dalamnya cara bergaul, bermitra, bernegosiasi, berkolaborasi dengan mitra, dan itu gunanya untuk membangun link dari tingkat lokal, nasional, dan internasional. Nah, selanjutnya ada modal sosial. Nah, modal sosial adalah modal kepercayaan ataupun kejujuran dan serta etika dalam menjalankan usaha. Nah, ketika kita menjalankan usaha pasti sangat dibutuhkan modal seperti etika, kejujuran, dan kepercayaan. Dan ini adalah modal yang sangat mendasar dan paling mendasar pada setiap individu, baik itu dalam organisasi, perusahaan, bahkan dalam suatu bangsa. Dan selanjutnya itu adalah modal struktur kelembagaan ataupun yang disebut dengan structural institutional capital. Nah, apa yang dimaksud dengan modal struktur kelembagaan? Itu merupakan modal yang diperlukan dalam industri kreatif yang berasal dari pemerintah. Nah, yang berasalnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebijakan yang dapat mengakomodasi dan melindungi industri kreatif. Dan yang terakhir adalah modal budaya. Nah, dalam modal budaya ini terdapat
modal seni budaya dan warisan budaya, kemudian ada modal sumber daya dan kekayaan alam, kemudian juga modal kebinekaan ataupun keragaman suku bangsa, budaya, bahasa dan agama. Nah, modal budaya dimiliki oleh setiap bangsa. Bahkan perusahaan pun banyak memiliki modal budayanya. Dan modal budaya ini terdiri dari nilai-nilai, orientasi, kebiasaan, kemudian ada adat istiadat juga, dan bentuk lain dari budaya. Dan dilihat dari berbagai aspek seperti aspek budaya, kekayaan alam, dan keragaman yang dimiliki, Indonesia memiliki modal ekonomi kreatif yang potensial. Nah, seperti modal seni budaya, warisan budaya, sumber daya dan kekayaan alam, dan keragaman suku bangsa seperti bahasa daerah, kemudian juga pakaian adat dan lain sebagainya. Oke, kemudian komponen pendukung ekonomi kreatif. Jadi terdapat 3 komponen pendukung dalam ekonomi kreatif pada suatu daerah. Apa aja yang meliputinya? Yang pertama ada creative culture cluster atau disebut dengan kelompok kreatif, dan yang kedua the creative workforce ataupun tenaga kerja kreatif, dan yang terakhir itu adalah the creative community ataupun komunitas kreatif. Nah, yang dimaksud dengan kelompok kreatif ataupun the creative cluster yaitu perusahaan atau kelompok ataupun individu yang secara langsung maupun tidak langsung menghasilkan produk cultural ataupun produk budaya. Yang kedua itu adalah tenaga kerja kreatif atau yang disebut dengan the creative workforce, itu merupakan orang-orang pemikir, para pemikir dan pelaksanaan yang dilatih secara khusus dalam keterampilan budaya dan artistik, di mana mereka mendorong para pemimpin industri itu tidak hanya berfokus kepada budaya dan seni. Kemudian yang terakhir itu adalah ada the creative community ataupun komunitas kreatif. Nah, komunitas kreatif ini adalah tempat konsentrasi area geografis dari pekerjaan kreatif, bisnis kreatif, dan organisasi budaya. Kemudian interaksi triple helix akan menciptakan space ataupun ruang. Nah, teman-teman pasti sudah mempelajari triple helix ini. Apa sih triple helix ini? Adalah aktor penjalan ekonomi kreatif. Ada pemerintahan, ada cendekia ataupun intelektual, kemudian ada satu lagi bisnis atau yang disingkat dengan IBG, intelektual, bisnis, dan government. Nah, yang pertama ada ruang yang dihasilkan, yang pertama adalah ruang ilmu pengetahuan. Nah, di ruang ini individu dalam berbagai disiplin ilmu berpartisipasi dalam pertukaran informasi, menghasilkan ide-ide dan gagasan-gagasan, serta wacana-wacana dan konsepsi yang baru. Kemudian ruang yang dihasilkan juga ada ruang konsensus, di mana di ruang konsensus ini mulai terbentuk komitmen yang mengarah pada inisiatif. Dan yang terakhir ada ruang inovasi. Dan di dalam ruang inovasi ini inovasinya tercipta menjadi modal pengetahuan atau yang disebut dengan knowledge capital, berupa munculnya realisasi bisnis, realisasi produk baru, dan partisipasi dari kelembagaan keuangan. Dan dalam ruang tersebut akan terjadi interaksi dan komunikasi yang dinamis seperti triple helix tadi, yaitu antara intelektual ataupun cendekiawan, kemudian ada bisnis dan government ataupun yang disebut dengan pemerintah sebagai berikut. Akan kita jelaskan satu persatu. Nah, ini aktor penggerak ekonomi kreatif yang pertama cendekiawan ataupun intelektual, dan sebelumnya sudah dijelaskan di pertemuan kalau nggak salah itu ke-8 atau ke-9 terkait dengan aktor penggerak ekonomi kreatif. Di sini ada yang pertama adalah cendekiawan. Nah, cepat atau lambat perkembangan ekonomi kreatif sangat tergantung pada peran aktor cendekiawan. Peran aktor yaitu cendekiawan, bisnis, dan pemerintah. Yang pertama, cendekiawan. Nah, kontribusi akademis. Cendekiawan ini kan intelektual ataupun akademis. Dari cendekiawan ini diwujudkan dalam bentuk peran tridharma. Apa-apa aja sih tridharma? Nah, tridharma itu yang pertama ada pendidikan pengajaran, kemudian penelitian dalam rangka pengembangan ilmu, teknologi, dan seni, kemudian yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Kemudian
pebisnis. Nah, peran pebisnis dalam pengembangan ilmu kreatif meliputi hal-hal yang pertama dia penciptaan. Nah, penciptaan di sini yang dimaksud dengan penciptaan adalah pusat keunggulan ataupun dia menjadi sentral dari kreator produk ataupun jasa kreatif. Kemudian ada pasar-pasar baru juga yang akan menyerap produk-produk dan jasa yang dihasilkan dari ekonomi kreatif. Kemudian yang kedua ada pembentuk komunitas dan entrepreneur kreatif. Nah, ini maksudnya adalah dia itu sebagai motor untuk membentuk ruang publik, tempat terjadinya tukar pemikiran ataupun sharing, monitoring, kemudian untuk mengasah kreativitas dalam menghasilkan suatu produk ekonomi kreatif. Kemudian pemerintah. Yang ketiga adalah pemerintah. Nah, peran pemerintah adalah salah satu tugas pemerintah adalah mengatur mekanisme program seperti pemberian insentif, kemudian pengendalian iklim usaha, kemudian juga memberikan arahan kreatif untuk mendukung pengembangan industri kreatif. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan ataupun pemerintah memiliki beberapa peran utama. Yang pertama sebagai katalisator, di mana pemerintah itu sebagai fasilitator ataupun advokasi untuk memberikan rangsangan, kemudian juga memberikan dorongan terhadap ide-ide yang dihasilkan dalam industri kreatif untuk bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Kedua adalah regulator. Regulator. Jadi pemerintah akan menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, di mana itu akan berkaitan dengan sumber dayanya, teknologi dan lain sebagainya. Kemudian ada peran pemerintah juga sebagai konsumen, investor dan entrepreneur. Nah, peran pemerintah sebagai investor itu dapat memberdayakan aset negara untuk lebih produktif dalam lingkup industri kreatif. Dan peran pemerintah dalam konsumen, dia itu harus mengambil kebijakan untuk menggunakan produk-produk industri kreatif di daerahnya. Kemudian sebagai entrepreneur, pemerintah berperan untuk secara tidak langsung untuk memberikan otoritas dalam pengelolaan BUMN ataupun disebut dengan badan usaha milik pemerintah. Kemudian yang terakhir ada peran pemerintah sebagai urban planner ataupun perencanaan perkotaan. Nah, pemerintah harus merencanakan kota-kota kreatif. Nah, kota-kota kreatif itu tumbuh di kota-kota yang memiliki ekonomi kreatif. Nah, contohnya itu seperti Shanghai di Cina dan lain sebagainya. Oke, pendorong perluasan ekonomi kreatif. Ada 3 pendorong. Yang pertama ada teknologi, kedua permintaan, yang ketiga turis. Nah, teknologi, seperti yang kita tahu bahwa teknologi itu selalu berubah dari tahun ke tahun dan pasti ada perkembangan ilmu di dalamnya. Sehingga dengan adanya perubahan teknologi kreatif juga akan membantu orang-orang untuk menghasilkan produk yang berasal dari teknologi yang mutakhir sekarang ini. Kemudian permintaan. Semakin banyaknya permintaan, maka semakin mendorong untuk pelaku usaha ekonomi kreatif ini untuk menghasilkan produk-produk yang lebih kreatif karena ada banyaknya permintaan. Kemudian selain teknologi dan permintaan, faktor yang menyebabkan perluasan ekonomi kreatif adalah juga dari meningkatnya turis ataupun adanya turis, di mana dengan adanya turis maka itu juga akan membuat si pencipta ekonomi produk inovasi yang berasal dari ekonomi kreatif ini akan bersemangat karena banyak turis yang datang dan akhirnya mereka juga tertarik untuk membeli produk-produk dalam produk-produk yang dihasilkan dari pelaku industri kreatif. Oke, mungkin teman-teman hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Untuk materi ini nanti saya akan upload di Google Classroom, dan bagi teman-teman yang belum paham silahkan ditanyakan di Google Classroom. Saya akhiri, saya minta maaf kalau seandainya ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.